Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali jumpa lagi dengan saya Jody Visnu dan senang sekali bisa menyapa Anda dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat menarik, seorang relationship consultant di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru yang sudah banyak pengalaman. Beliau adalah Pak Justinus Joko Dwi Nugroho. Apa kabar Pak Joko? Sehat? Sehat, selamat pagi dokter. Selamat sehat sekali dan sepertinya selalu semangat ini Pak. Amin, harus selalu semangat. Okay. Saya lihat dokter Jody ini juga selalu semangat, jadi biar ketularan kerasa. Biar ketularan, oke. Betul. Jadi sobatku sekalian, Pak Joko ini adalah seorang relationship consultant dengan latar belakang adalah seorang psikolog klinis ya Pak ya? Iya, betul. Psikolog klinis. Betul. Aktivitasnya apa aja Pak sekarang? Monggo. Aktivitas saya yang utama adalah saya sebagai seorang pengajar, saya sebagai seorang dosen, kemudian saya juga di Dr. Un, terus ada di beberapa tempat ya. Saya membantu juga di teman-teman di LPSK Republik Indonesia. Saya bagian daerah Solo dan sekitarnya. Saya juga membantu di layanan jiwanya pemerintah di 119. Jadi nanti sobat kalau misalnya ada yang pingin diskusi online silakan, karena di sana akan dibantu oleh banyak teman-teman psikolog ya. Teman-teman psikolog yang membantu banyak hal-hal yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi nanti bisa kontak langsung dengan Pak Joko di situ, kemudian bisa komunikasi di situ ya. Nah, ini menarik sekali sobatku sekalian. Jadi tema hari ini yang akan kita angkat dalam podcast kali ini adalah tentang romance scams. Wow. Ada orang bilang relationship scams, ada yang bilang love scams dan apapun itu. Ya. Tapi memang akhir-akhir ini memang tematik dari Dr. Un Solo Baru untuk podcast Bincang Asik Sobatku, kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan media sosial sebetulnya. Karena ini juga bisa berawal dari medsos dan segala macam. Nah, cuma yang sekarang ini adalah romance scams, di mana itu sebetulnya sudah marak dari beberapa belas tahun atau puluhan tahun terakhir sebetulnya, tetapi kan dulu kan startingnya dari email, komunikasi yang biasa, sekarang kan sudah mulai makin marak karena kita ada medsos. Betul. Ya, Pak Joko. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau ngomong soal medsos nih Pak Joko, bagaimana garis besar romance scams itu sendiri sebetulnya? Oke, jadi romance scam sendiri itu seperti yang tadi dokter Jody bilang ya, bahwa itu juga ada yang menyebut love scams. Saya sendiri lebih familiar dengan love scams. Love scams, Yang artinya kalau kita bicara mengenai scamming itu adalah sebuah proses penipuan ya. Jadi ada proses penipuan di sana, intinya pengen mendapatkan keuntungan finansial. Finansial? Nah, betul, keuntungan finansial. Tujuan akhirnya ke sana ya. Dan banyak cara yang digunakan untuk melakukan romance scam ini. Nah, romance scam ini kalau kita bicara tadi di awal ada kata romance, berarti ini juga tidak jauh-jauh dari yang namanya love, cinta. Ya. Nah, di sini orang akan berusaha memanfaatkan perasaan si korban ya, agar dia bisa memberikan ya tadi akhirnya ujung-ujungnya duit. Nah, macam-macam cara yang digunakan. Misalnya banyak pemerasan ya. Yang kemarin baru saja ada di Solo itu kan juga pemerasan lewat gambar-gambar juga ya. Gambar-gambar itu juga ada. Kemudian kita lihat di beberapa media-media ada yang disuruh akhirnya mengirim bagian-bagian vitalnya dia. Kemudian habis itu kalau enggak saya sebarin. Nah, ini juga banyak ya. Nah, yang dialami kalau di internasional dialami oleh Kim Kardashian kemarin. Jadi videonya itu sudah lama banget ya, video intimnya dia, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang. Itu. Baik. Yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan pada akhirnya apa? Pemerasan? Iya, pemerasan. Ya, penipuan. Modelnya macam-macam ya, dokter. Bisa menggunakan gambar-gambar, misalnya meyakinkan dia bahwa saya orang sukses. Nah, ini kalau kita bicara tentang hal itu sangat menarik karena sebagian besar korbannya itu adalah wanita. Wanita di usia biasanya ada nggak gambaran itu Pak? Ya, rentang usianya biasanya yang paling sering. Kalau usia sebenarnya tidak ada yang spesifik usia berapa. Tapi yang lebih saya soroti karena basic saya itu adalah psikologis ya. Mereka yang punya masalah-masalah di psikologis atau kesehatan mental mereka yang sering kali kena. Nah, jadi ada sebuah mungkin perasaan loneliness ya. Loneliness dari seorang wanita
Yang seorang wanita merasakan loneliness kemudian? Ya, loneliness atau mungkin dia mengalami lack of affiliation, dia atau lack of love ya. Dia mungkin lama banget nggak punya pasangan, dan dia menginginkan sesuatu, kan lama-lama dia semakin merasa saya tambah tua ya. Nah, ketika tua masih ada yang mau nggak ya sama gue ya? Nah itu, ini kadang-kadang juga mencetuskan juga ya. Seseorang kemudian dalam tanda kutip itu lebih mudah terbawa perasaannya. Betul. Jadi secara kesehatan mental saya lebih menyoroti ke sana. Jadi ada lack of love, kemudian ada hal-hal yang terkait dengan loneliness-nya dia. Lack of love, ya kurang dicintai, loneliness, kesepian, Betul. dan bisa terjadi pada wanita, meskipun pada pria juga bisa saja Pak ya. Bisa itu saja pada pria. Nah tadi disampaikan pada wanita yang itu, apakah itu juga pernah ada pengalaman dari Pak Joko terjadi pada wanita yang mungkin sudah berkeluarga juga? Kalau saya diceritain aja sih dokter. Ya. Berarti memang ada pernah kejadian itu, mereka sudah berkeluarga terus kemudian loneliness atau gimana? Iya. Jadi ada salah seorang rekan dari teman saya, ya, itu dia punya istri, cuman karena dia pelaut, dia kan harus keluar kota, ya, harus keluar kota, bahkan keluar pulau, keluar negeri, ya. Nah, setiap orang kalau kita bicara mengenai kebutuhan hierarkinya Maslow itu salah satu kebutuhan dasarnya dia adalah seks, ya. Nah, kebutuhan seks ini tidak selalu berhubungan dengan hubungan seksual, tetapi mungkin juga bagaimana dia terkait bagaimana untuk diberikan pencerahan terkait dengan dirinya dia untuk bisa mendapatkan kasih sayang, ya, atau mungkin perhatian lebih. Nah, ini yang dia tidak bisa dapatkan karena memang beda ya Dokter Jody. Di telepon, video call dengan langsung datang. Nah, makanya memang akhirnya ini punya potensi besar, ya. Jadi kalau kita bicara tadi, banyak korban-korbannya itu orang-orang yang mereka punya loneliness itu atau lack of love, ya. Misalnya juga non sewu ya, itu janda, ini banyak yang kena ini. Ya kalau di berita-berita banyak yang kena ya. Atau ya orang-orang yang tadi lack of love tadi, karena mungkin situasi, jarak tadi ya, dan ada orang yang bisa memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Jadi dia mengalami lack, kemudian need-nya ini diberikan sama orang lain, ya akhirnya raket kan. Nah, kalau orang Jawa bilang seperti tumbuh ketemu tutup, gembok ketemu anak kunci. Iya, jadi gitu kan. Betul. Jadi selain kayak gitu. Nah, permasalahan ini Pak Joko, ini menarik sekali. Kalau seandainya kondisinya mereka sedang membutuhkan sapaan mungkin ya, membutuhkan cinta dari seseorang, dan kemudian dia nggak dapat dari pasangan, atau dia memang kebetulan sedang single, masih sendiri dan segala macam. Nah, itu apakah terjadi fenomena ini dari Indonesia dengan negara lain? Maksudnya pasangannya dari negara lain, atau bisa juga dari suatu negara, atau gimana Pak? Biasanya mereka melakukan apa sih para scammer ini? Para scammer ini biasanya melakukan trik-trik tertentu ya dokter ya. Dan itu pelakunya bisa macam-macam. Bisa dari daerah kita sendiri, daerah Indonesia, atau mungkin bahkan luar negeri. Ya, jadi nggak peduli istilahnya, mereka bisa dari manapun gitu ya? Bisa dari manapun. Nah, mereka akan mencoba, yang awal mereka lakukan itu biasanya mereka akan mencoba mencari. Jadi mereka searching kira-kira yang bisa itu yang mana ya. Dan kalau kita lihat sekarang banyak orang yang, kalau dulu orang-orang kalau ada masalah itu orang Jawa bilang mendem jero ya. Artinya jangan sampai ini keluarlah keborokan keluarga dan lain sebagainya. Tapi karena kita lihat perkembangan IT ya, dan kemudian ada lagi hal-hal yang mencetuskan, misalnya kontrol dirinya sekarang rendah ya, cenderung sekarang banyak orang yang kontrol dirinya rendah ya. Nah, akhirnya mereka curhat di medsos. Curcol di sana kan. Curhat di medsos, cerita semuanya ya. Betul. Termasuk masalah pribadi kadang-kadang. Iya, banyak sekali yang kayak gitu. Jadi di sana kita lihat bahkan ada orang yang setiap 1 jam atau berapa itu upload terus, apalagi kalau mereka nggak punya kerjaan ya. Ya udah, mereka cuman mantengin itu medsos kan. Nah, dari situ kemudian pelaku-pelaku ini akan melihat, karena dia kan bisa melihat semua ya, melihat semua, kemudian ini kayaknya ini butuh, maka dia pelan-pelan
menggunakan akunnya dia. Nah, akunnya ini biasanya kan akun yang dibuat, jadi fake account ya. Akun bodong. Akun bodong ya. Pelakunya pakai akun bodong untuk ngeganggu. Ya, atau betul. Gimana di awal? Untuk menggoda dulu ya. Mereka biasanya akan berusaha untuk berkenalan. Kemudian setelah berkenalan, dia akan terus mendekati. Dia akan mencoba melihat situasi dan akan lebih intens dalam komunikasi. Baik. Nah, yang perlu kita lihat ini sebenarnya itu kan banyak hal-hal yang sebenarnya janggal. Tapi karena itu tadi, kalau sudah kemakan perasaan ya, maka dia akan terbutakan lah ya. Jadi cinta itu seperti membabi buta. Ya. Kasihan babi ya dibuta-butakan terus. Bucin. Jadi budak cinta nih orang Betul, nih. Ya. Nah, orang kalau udah bucin, dia udah pandangnya ke sana terus. Jadi dia sudah tidak mau mendengarkan kiri kanan ya. Ya, ibaratnya dalam tanda kutip seperti terhipnotis dia. Nah, si pelaku ini nanti akan melihat apakah dia memang sudah benar-benar masuk di perangkapnya. Nanti kalau menurut dia sudah mulai masuk di perangkapnya, dia akan pelan-pelan akan meminjam uang atau mungkin tolong dong kirim gambar-gambar yang tidak senonoh ya. Kan sebentar lagi gue jadi suami lu, masa enggak sih, katanya cinta dan lain sebagainya. Nah, mereka yang sudah luluh akan berusaha melakukan yang terbaik ya, apalagi kalau dia punya unfinished business di belakang tadi. Misalnya saya butuh teman nih, tapi kok nggak ada teman-teman yang datang. Saya butuh pacar, tapi kok nggak ada yang suka sama saya. Nah, begitu ada orang yang bisa memberikan tadi, dia akan mencoba melakukan segala sesuatunya. Jadi sebenarnya prinsip dari hipnosis ini kan sebenarnya adalah komunikasi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, si pelaku ini tepat sasaran pada kebutuhannya, maka dia akan mencari orang-orang yang dia butuh cinta itu. Begitu dia masuk perangkap, begitu dia salah satunya ya mungkin adalah mengirim gambar atau video, itu dia akan menggunakan itu sebagai senjata. Kalau lu nggak kasih, gue sebarin. Nah, sehingga di sana ada ya menurut saya masuk kriminal juga ya, ada proses untuk penipuan satu, kemudian pemaksaan, kemudian ada ya menurut saya hal-hal yang dekat dengan kriminal ada semua sih di situ. Oke. Jadi bisa terjadi pada siapapun juga istilahnya ya. Cuma tadi sempat disampaikan Pak Joko ya, mostly bisa pada wanita ya. Bisa pada wanita. Mereka membutuhkan kasih sayang itu. Kemudian ada yang tiap hari menanyakan kondisinya ya, kabar gimana, sudah makan atau belum, masak apa dan segala macam. Istilahnya di saat momentum dia tidak mendapatkan dari yang dekat dari sekitar dia, atau mungkin mohon maaf dari pasangannya. Kemudian ada orang yang datang dan memberikan, istilahnya menghujani dengan perhatian ya Pak ya. Betul. Apalagi kalau mereka-mereka yang istilahnya love languages-nya itu ada word affirmation gitu kan. Tiap hari dipuji, baju kamu bagus dan segala macam. Dan itu kalau dari awal kan mungkin tidak masuk akal ya Pak ya. Mau pinjam uang, siapa Anda? Saya nggak kenal. Tapi dengan makin lama intens, berapa lama Pak biasanya kayak gitu tuh komunikasi mereka terjalin sampai intens sekali? Biasanya sih tergantung pada bagaimana kepandaiannya dia ya. Jadi ada orang yang need-nya sangat besar ya, lack of need-nya itu sangat besar. Kemudian ada orang yang memberikan sedikit aja itu langsung bisa terpancing, itu juga bisa ya. Tapi ada yang butuh beberapa waktu. Ini kan juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Misalnya kayak dia punya trauma atau punya apa. Tentu mendekati orang yang punya trauma walaupun dia butuh, kan kadang ada proses denial nih. Ya, jadi ketika dia punya di belakangnya trauma, mungkin akan butuh waktu lebih untuk meyakinkan. Makanya cara-cara untuk scamming ini macam-macam sekali. Jadi misalnya kayak memperlihatkan tiket atau memberikan gift tertentu. Ini gue udah kirim giftnya ke rumah nih, ini buktinya gitu kan. Nah padahal sekarang kalau kita mau utak-utik ya dokter di HP aja kan udah bisa banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bisa misalnya tiket atau apa kita kerjain ya sehingga persis dengan yang aslinya. Jadi dia ngedit ya Pak ya? Betul. Ngedit, nah misalnya dia pamer tiket, terus ternyata dia mengedit sendiri ya. Kalau kita kan mungkin melihat begitu sekedar, oh ini bener nih dia mau terbang betul, tapi sebetulnya dia mengedit tulisan gitu Pak. Oke, kita bisa lihat lewat mana Pak? Aplikasi? Atau mungkin kita bisa paling gampang ya, saya menggunakan cara yang sederhana. Ini saya pakai juga kalau misalnya
mahasiswa saya plagiat atau enggak, tinggal di copy paste, masukin aja di Google. Bisa masukin lewat Google, Ya, atau media-media lain yang mereka search engine ya, masukin di situ, biasanya nanti akan terlink. Oh ini ada masuk di sini dan seterusnya. Ini paling gampang sih untuk bisa kita lakukan. Dan kalau kita pengen melihat hoax atau tidak, salah satunya beritanya biasanya kalau di WA gitu kan sering ada ya dokter. Saya copy, saya masukin, oh ini hoax, ini pernah ada beberapa tahun yang lalu, jadi bukan sekarang. Nah cuman masalahnya sekarang banyak orang yang tidak mau ngecek duluan nih dokter, ini udah yang jadi masalah. Percaya duluan. Betul. Sudah terlanjur I love you gitu kan, jadi mau dikirimin bohong aja udah gula Jawa aja rasa coklat gitu ya kalau zaman-zaman kita deh Pak ya. Betul. Oke, nah itu tadi kan sudah sempat disampaikan oleh Pak Joko bagaimana caranya untuk kita membuktikan ya, misalnya dari hal-hal foto yang dia kirimkan. Takutnya dia kirimkan foto ternyata itu foto orang lain, bisa saja kan, kita kan nggak pernah tahu. Nah, ada nggak Pak cara lain yang bisa kita membuktikan sebetulnya dia ini scammer atau bukan sih sebetulnya gitu loh, dari sisi komunikasi dan segala macam, pengalaman panjangnya? Oke, terkait dengan kita ingin melihat ya, jadi memetakan mana yang scammer, mana yang tidak, betul. Kita juga harus menggunakan logika kita. Logika. Ya. Saya mulai menyinggung logika dan tadi saya coba untuk mengkonekkan dengan apa yang saya katakan, sebagian besar korbannya adalah wanita. Kenapa? Karena wanita itu banyak menggunakan afeksi, rasa ya. Maka kalau dokter Jody melihat atau mungkin pernah mengalami ya, mungkin dengan pasangan baru marah-marahan itu biasanya perempuan, kamu nggak ngerasain kok, kurang ngerasa, ya udah, itu salah satu hal sederhana ya, yang menunjukkan memang ada pola komunikasi yang berbeda berdasarkan dominasi si wanita ini. Kalau laki-laki punya masalah biasanya ya makanya apa-apa dipikir karena dia logik. Kalau ini rasa ya, maka apa-apa serba-serbi ngerasa ya. Padahal perasaan itu bisa benar, bisa tidak. Nah, makanya kemudian cobalah konekkan dengan logik kita. Ya, maka pria sendiri itu ngajari wanita untuk menggunakan logik juga, tapi dia juga harus belajar tidak hanya logik tapi juga harus dengan perasaan ya. Nah, untuk kasus ini kita juga bisa menggunakan hal ini. Jadi bukan hanya perasaan, tetapi juga harus mengkonekkan dengan logika kita ya. Oh ini baru aja kenal kok udah minta macem-macem. Bener nggak sih? Gitu kan. Ini kalau logik kita mulai jalan loh ya. Kok ada yang aneh ya. Kemudian misalnya dia kasih foto gitu, kok 6-nya kok agak beda ya, atau mungkin tulisannya fontnya agak lain. Betul, gitu. fontnya mungkin beda, atau mungkin dia mengatakan ini ya, kita harus cross check ya, kita harus cross check ini benar apa enggak. Nah, mereka rata-rata scammer itu memberikan sesuatu yang baik-baik pada kita, terlalu banyak menggunakan pujian-pujian pada kita, dan kadang-kadang kalau kita benar-benar sadari itu pujiannya terlalu cepat. Terlalu cepat. Baru kenal ada pujian atau gimana? Ya, ada baru kenal baru aja kemudian memuji terus. Kalau pujian itu sekali dua kali itu masih wajar sih menurut saya. Cuman kalau dalam berapa menit atau berapa itu harus muji terus gitu kan rasanya janggal. Maka yang saya bilang tadi konekkan dengan logik kita ya. Ini jadi itu hal sederhana untuk kita melihat apakah dia scammer atau tidak ya. Kemudian juga sebenarnya kita juga bisa melihat ya mukanya dia ya, profilnya tadi dimasukkan di search engine aja kira-kira bagaimana. Kemudian kita pun juga bisa kok lewat media-media sosial ya untuk melacak dia, karena orang itu sekarang kalau mau melacak jejak digital sebenarnya relatif mudah. Jadi supaya kita bisa tahu dan pakai logika, jangan cuma perasaan saja gitu. Betul. Meskipun kadang cinta tidak ada logika, tapi harus dipakai ya, untuk membuktikan ini benar nggak. Takutnya kalau kebawa ke arah yang negatif kan sampai ke ranah pidana, jadi tidak nyaman ya, apalagi tertipu. Sebetulnya ini kalau yang saya lihat ini seperti fenomena gunung es ya Pak Joko ya. Yang terblow up itu sebetulnya nggak banyak. Betul. Iya kan? Ada tapi mungkin mereka malu. Nah, itu. Gimana Pak pengalaman? Benar tuh ya. Jadi sobatku, memang banyak mereka yang malu ya. Apalagi kalau kita mengalami sesuatu yang nggak nyaman. Kalau
kita kena tipu, tapi lewat media sosial itu malunya mungkin luar biasa ya. Jadi kita kenapa kok banyak korban yang tidak melapor? Karena satu malu ya, kemudian dua dia takut untuk diolok-olok. Ya. Betul. Jadi dua hal itu sebenarnya yang dominan. Kenapa kok? Sebenarnya ini kasus ini banyak banget. Ya. Tetapi kenapa kok yang diangkat hanya beberapa? Mungkin karena mereka juga sudah merasa ini kayaknya juga perlu untuk diberikan pelajaran ya, sehingga mereka lapor. Tapi dua hal itu yang menurut saya seringkali mendominasi mereka sehingga mereka tidak lapor pada keluarga atau mungkin polisi atau siapa gitu. Atau minta bantuan untuk tanya ya apakah ini benar atau enggak sih, jangan-jangan gitu kan. Dia cerita, mungkin kayak gitu kasusnya sudah terperangkap Pak, bisa juga kasusnya. Dia terperangkap di situ, dia cerita sama temennya mungkin kan kasih masukan, tapi dia merasa temennya yang salah. Yang benar yang si scammernya ini bisa aja kan, dia terperangkap di situ. Maka dari itu, dari persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ini adalah ada yang namanya Relationship Consulting Services. Jadi harapannya adalah bisa untuk sobatku sekalian, mungkin bukan hanya yang di area Solo saja, tapi juga yang ada di luar kota misalnya, baik itu di kota-kota lain, di luar pulau, atau mungkin di luar negeri, yang mau komunikasi langsung dengan relationship consultant. Salah satunya adalah Pak Joko, Pak Justinus Joko Dwi Nugroho, seorang psikolog klinis di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Bisa lewat video call atau istilahnya telekonsultasi, nanti akan disampaikan nomor kontak yang ada di bawah layar, supaya nanti bisa langsung kontak, video call langsung. Itu akan menjadi rahasia ya Pak ya. Betul. Dan kemudian bisa langsung komunikasi dengan maksimalis itu, daripada nanti datang takutnya malu nih datang ke rumah sakit. Tapi saya mau komunikasi dengan Pak Joko, bisa lewat video call nanti. Ya nanti bisa difasilitasi oleh rumah sakit. Jangan takut, lebih baik mencari pertolongan dan kemudian komunikasi daripada kita memendam terus nantinya dan ya pada ujungnya sudah terbawa perasaan, ditipu lagi gitu kan. Nah, akhirnya malah jadi suatu hal yang negatif untuk perkembangan mental orang itu. Nah, Pak Joko, bagaimana tips untuk terhindar dari peristiwa romance scams? Wah, tipsnya nih. Ya, tipsnya sebenarnya juga sudah sempat saya singgung tadi ya, sobatku. Jadi satu, kita harus mengkonekkan antara feelings ya, perasaan kita, afeksi kita dengan logik kita. Artinya bahwa cinta itu bukan hanya dengan perasaan, tetapi dia juga harus dengan logik. Lu makan apa? Lu dengan dia kira-kira bagaimana ya? Jadi ibaratnya seperti kita ngobrol ya, kemudian ada beberapa pilihan, termasuk hidup kita ada pilihan, pasti kita akan melihat plus minusnya dia. Baru kemudian itu menjadi dasar untuk kita mengambil sebuah keputusan. Nah, sama juga dengan kita menjalin relation dengan orang tersebut ya, atau mungkin orang-orang yang kita merasa dekat, kira-kira banyak untungnya atau enggak. Kalau memang banyak enggak, walaupun saya cinta, saya harus logik bahwa saya kayaknya harus mengakhiri. Ini kayaknya sudah terlalu toksik banget ya. Nah, ini jadi ketika ini sudah terlalu toksik, saya kira ini juga tidak baik untuk relationship-nya juga. Dan nanti kalau misalnya, apalagi tadi saya sempat menyinggung mengenai janda ya, dia bawa anak ya, betul. Kira-kira itu nanti akan mempengaruhi relation dia dengan anak atau tidak gitu. Jadi menggunakan logik, kemudian juga kita harus siap untuk mengecek lebih lanjut ya. Jadi jangan asal percaya. Karena kebiasaan orang-orang di sekitar kita itu adalah mereka langsung menelan mentah-mentah. Maka kita sering jadi sasaran para hawkers itu ya. Makanya memang kita harus cek ya, nggak usah jauh-jauh. Misalnya anak-anak muda sekarang, mahasiswa saya itu yang Pak katanya begini-begini. Loh, dari mana? Itu dari internet. Makanya kami sendiri sebagai pengajar itu kan juga sering ngajari dia ya, bahwa kalau dari internet juga harus ada sumbernya yang jelas, siapa penulisnya, karena setiap orang bisa untuk menuliskan dan kadang itu bisa menjadi ajang propaganda, ajang scamming dan lain sebagainya ya. Jadi saya kira itu beberapa hal yang sederhana ya, nggak usah banyak-banyak. Itu coba saya rangkum bahwa ada dua hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa benar-benar hati-hati dengan scamming ini. Dan yang jelas nih sobatku, kalau tadi ada relationship consultant sebenarnya kalau datang ke psikolog itu
tidak harus kita, aduh sudah kejadian gitu ya. Tapi ketika Anda merasakan di sini sudah mulai ada sesuatu yang mengganggu, entah dalam kehidupan Anda, mengganggu dalam pekerjaan dan lain sebagainya, nggak apa-apa, karena kami itu bukan hakim dan kami punya kode etik juga untuk menjaga kerahasiaan ya. Jadi jangan khawatir, silakan untuk datang ke kami ya, dan sekali lagi jangan takutlah. Banyak rumor-rumor yang mengatakan kalau ke psikolog ini pasti punya gangguan jiwa gitu dokter ya. Enggak lah ya. Karena kami sendiri itu juga manusia dokter, jadi kami juga bertemu dengan orang lain. Saya sendiri punya prinsip ketika bertemu dengan orang lain itu saya banyak belajar juga dari teman-teman, termasuk juga klien-klien kami. Oke, ya jadi untuk yang tadi disampaikan bahwa memang misalnya jauh dari kota Solo kemudian mau konsultasi bisa lewat video call, jadi bisa sambil ngobrol. Jadi menjadi suatu rahasia, misalnya ada yang punya pekerjaan di kota lain, kemudian susah nih datang ke Solo, tapi memang mau konsultasi masalah tentang relationship, romance scams, kan lewat Pak Joko bisa langsung pakai video call, jadi lebih mudah untuk ngomong. Akan jadi rahasia, keluarga juga mungkin nggak tahu, tetapi istilahnya masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan karena posisi para psikolog ini juga netral ya Pak ya? Netral, jadi jangan sampai nanti sobatku malah mencari temen untuk yang bisa mendukung, gitu ya. Seringkali salahnya di situ kan Pak ya, kita mencari orang yang bisa membenarkan feelingnya kita gitu, tapi justru bukan mencari orang yang bisa menjadi netral untuk menentukan ini loh kayaknya kurang logis nih kayak gitu kan. Nah, harapannya para ahli seperti beliau ini bisa membantu sobatku sekalian dalam memberikan kesimpulan lah istilahnya untuk tentang percintaan yang sedang dihadapi, apakah scam atau bukan. Gitu. Nah, Pak Joko, sebagai pertanyaan terakhir ini penting sekali nih. Kalau tadi kita ngomongin soal romance scams, tapi ini kita ngomongin romance-nya nih sekaligus penutupan. Apa yang harus dilakukan kalau sudah terjebak pada peristiwa romance dengan orang baru? Kalau kita sudah terjebak dalam romance dengan orang baru, ya tadi yang saya katakan bahwa kita harus menggunakan logik. Tapi untuk menjadi logik ini, mereka yang sudah masuk kan memang banyak yang mereka butuh waktu ya, kemudian butuh untuk trust dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, saya akan mencoba untuk mengajak sekitarnya, yaitu keluarga terdekat ya, untuk memberikan bukti-bukti ya, bukti-bukti. Jadi orang ini akan cenderung percaya kalau dia akan melihat. Jadi karena manusia itu adalah makhluk visual ya. Ya sederhana, analogi sederhana, kita ngomong sama anak-anak, kamu harus berdoa, kamu harus sholat, kamu harus ke gereja dan lain sebagainya, tapi orang tuanya tidak. Percaya nggak? Pasti nggak percaya kan? Karena apa? Dia melihat, daripada omongan lebih banyak melihat. Kita ngomongin enggak, lu nggak sama dia dan lain sebagainya, dia nggak akan percaya 100% ya. Dan butuh waktu, makanya memang keluarga harus memberikan bukti-bukti nyata, dilihatin nih yang lu kirim, nih yang asli. Lu mau ngomong apa? Gitu kan? Dari situ akhirnya dia mulai berpikir. Pasti kalau dia sudah mulai lebih dalam, dia akan lebih banyak denialnya ya. Tetapi kalau bukti-bukti semakin banyak dan mungkin sederhananya kita ajak, ya udah kamu sekarang ajak dia COD. Kalau dia misalnya mau ketemu, kenalin dong sama kami sebagai keluarga, karena kami kan nanti akan jadi satu keluarga. Nah, alasannya kalau dia nggak pernah untuk mau, silakan kamu pikir apakah dia serius atau tidak ya. Kalau wanita ya, itu harus memikirkan bahwa seorang laki-laki kalau dia serius itu dia pasti akan berusaha untuk menepati janjinya dan akan mendatangi keluarga. Itu laki-laki yang serius. Tapi kalau dia alasannya macam-macam, patut untuk dipertanyakan ya, siap-siap untuk mencari yang lain. Ya nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalah ya, terbebas dari itu. Karena yang namanya bebet bobot itu sampai sekarang masih tetap harus dilakukan ya Pak ya. Background check. Betul. Background check, tanya juga ke keluarga kita gitu ya. Menurut mereka bagaimana gitu. Dan kalau mereka nanti sudah kasih masukan, ini kayaknya ada yang nggak beres nih, coba diperhatikan. Jangan malah nanti akhirnya, wah saya lebih percaya pada scammer ini dibandingkan dengan keluarga. Itu kan sering jadi masalah Pak ya di kemudian hari. Kalau kayak gitu. Baik, Pak Joko, nggak terasa nih waktunya panjang nih, kalau diselesaikan bisa sampai besok. Karena masalah love scam ini ceritanya saya yakin pasti banyak sekali. Cuma yang saya ingin tekankan kepada sobatku sekalian, jangan pernah takut untuk mencari ahlinya.
mencari ahlinya misalnya untuk betul-betul bisa mengkomunikasikan dengan ahlinya, kemudian tidak perlu harus datang ke rumah sakit kalau memang ternyata tak ingin privacy ya, bisa lewat layanan telekonsultasi. Dan karena memang Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru memberikan layanan relationship consulting services dengan para relationship consultants kita, sehingga harapannya nanti bisa memberikan solusi kepada masyarakat juga. Sekali lagi Pak Joko, saya ucapkan terima kasih telah bergabung dengan kita. Terima kasih. Ya, semoga nanti kita bisa jumpa lagi dalam berbagai podcast berikutnya yang pasti tematiknya lebih menarik lagi. Baik sobatku sekalian, jangan lupa follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, like, komen, subscribe, juga nyalakan notifikasinya untuk banyak mendapatkan informasi terbaru dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sekali lagi, salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.